Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Odilia Agustinya Desisus Gusman Souza dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan mengenai penyesuaian pembukaan. Penyesuaian pembukaan digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Tujuannya adalah untuk mencerminkan keadaan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya, menurut Sujarweni 2016. Bisa juga disebut untuk penyesuaian atas saldo-saldo akun di buku besar, menurut Yusuf 2011. Apabila kita amati akun-akun yang tercantum dalam neraca saldo, maka akan kita jumpai bahwa kebanyakan akun dapat dikutip langsung dari neraca saldo ke dalam laporan keuangan tanpa perubahan. Namun, beberapa akun yang lain memerlukan penyesuaian terlebih dahulu. Sebagai contoh, misalnya saldo akun kas menunjukkan jumlah kas yang tersedia pada akhir periode dari suatu periode, sedangkan saldo akun perlengkapan menunjukkan harga beli atau disebut beban perolehan perlengkapan pada awal periode ditambah harga perlengkapan yang dibeli selama periode itu. Sebagian dari perlengkapan tersebut sudah dipakai dalam periode yang bersangkutan, sehingga saldo yang ditunjukkan oleh akun perlengkapan adalah lebih besar dari harga perlengkapan yang masih tersedia pada akhir periode tersebut. Oleh karena itu, maka pada akhir periode akuntansi perlu dilakukan suatu proses penyesuaian atas data-data yang tercantum dalam neraca saldo, sehingga pembukaan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya. Tujuan proses penyesuaian adalah untuk setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening hutang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, supaya setiap rekening nominal atau rekening penghasilan dan rekening biaya menunjukkan penghasilan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Saldo di dalam neraca saldo biasanya memerlukan penyesuaian untuk mengakui hal-hal sebagai berikut. Ada piutang penghasilan, hutang biaya, hutang penghasilan, persekot biaya, kerugian piutang, dan penyusutan. Berikut ada contoh dari foto studio aneka neraca saldo per 31 Desember 1973. Di sana ada nama rekening, ada saldo, dan saldonya terdiri dari 2, debit dan kredit. Sana, nama rekeningnya ada kas, piutang dagang, surat-surat berharga, dan sebagainya. Data-data di dalam neraca saldo di atas belum siap untuk secara langsung dicantumkan pada laporan keuangan karena adanya informasi sebagai berikut. 1. Masih harus diterima penghasilan bunga dari obligasi 6% yang nominalnya 10 juta dengan 10 juta ribu rupiah dengan tanggal pembayaran bunga tiap-tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. 2. Masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember, yaitu 2 juta rupiah. Nah, penghasilan sewa yang diterima di muka 6 juta rupiah. Persekot asuransi yang pada tanggal 31 Desember adalah 4 juta. Kerugian piutang ditaksir 1% dari penghasilan foto studio. Dengan adanya informasi-informasi di atas, maka ada data-data dan neraca saldo harus disesuaikan, sehingga informasi-informasi tersebut tercakup juga dalam laporan keuangan perusahaan. Penyesuaian atas data-data neraca saldo ini harus dilakukan dengan melalui jurnal yang disebut
jurnal penyesuaian, yaitu yang ada di yang tadi, yaitu ya ada hutang penghasilan, hutang biaya, hutang penghasilan, persekut biaya, kerugian piutang, dan penyusutan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryo Dwi Putranto dengan NIM Akira 132. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penyesuaian piutang penghasilan. Apabila suatu penghasilan telah menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima pada periode yang bersangkutan, maka pada akhir periode harus dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui jumlah penghasilan yang belum diterima tersebut sebagai penghasilan. Informasi tentang bunga per 31 Desember 1973 dan jumlah penghasilan bunga dalam 1970 dapat dilukiskan dengan cara sebagai berikut, seperti yang tertera di slide. Oke, selanjutnya penyesuaian untuk mencatat piutang bunga dilakukan seperti ini. Pada tanggal 31 Desember 1973, piutang bunga itu sebesar 150 dan penghasilan bunga 150. Nah, setelah informasi di atas dicatat dengan jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan jurnal tersebut ke dalam buku besar sehingga rekening-rekening yang bersangkutan akan nampak seperti berikut. Yang pertama ada piutang bunga dan juga penghasilan bunga. Oke, selanjutnya adalah penyesuaian hutang biaya. Biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode tetapi pada suatu akhir periode yang bersangkutan belum dibayar, maka biaya-biaya tersebut harus dicantumkan dalam neraca sebagai hutang biaya dan harus termasuk pula dalam saldo rekening biaya. Nah, di sini adalah contoh perhitungan gaji pegawai untuk tahun 1973, bagaimana gaji pegawai dalam neraca saldo sebesar Rp22.000, sementara hutang gaji pada tanggal 31 Desember 1973 seperti disebutkan dalam data penyesuaian sebesar Rp2.000 dan gaji pegawai tahun 1973 sebesar Rp24.000. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat hutang biaya adalah sebagai berikut. Nah, setelah jadi jurnal penyesuaian tadi, dilakukan postingan ke buku besar rekening-rekening yang bersangkutan akan nampak sebagai berikut. Di sini ada gaji pegawai dan juga hutang gaji. Selanjutnya penyesuaian hutang penghasil. Penghasilan yang diterima di muka tidak boleh diperhitungkan sebagai penghasilan, tetapi harus diperlakukan sebagai hutang, sebab pada hakikat perusahaan belum berhak atas penghasilan tersebut. Nah, contohnya seperti perhitungan untuk hutang penghasilan sebagai berikut. Penghasilan sewa untuk neraca per 31 Desember 1973 dengan sebesar 36.000 dan hutang penghasilan pada tanggal 31 Desember 1973 seperti yang dinyatakan dalam data penyesuaian sebesar Rp6.000 dan penghasilan sewa tahunan sebesar 1973. Nah, penyesuaian untuk penyesuaian data-data di atas dimasukkan dalam tabel di bawah seperti itu. Nah, selanjutnya apabila jurnal penyesuaian di atas
diposting ke buku besar, maka rekening-rekening akan nampak seperti berikut. Seperti penghasilan sewa dan hutang penghasilan sewa. Selanjutnya adalah penyesuaian persekot biaya. Perusahaan seringkali membayar biaya-biaya secara persekot, artinya membayar sejumlah biaya untuk beberapa waktu untuk yang akan datang dan kadang-kadang melampaui batas akhir periode akuntansi. Nah, seperti contoh, perhitungan asuransi untuk tahun 1973 adalah yang pertama adalah persekotan asuransi menurut neraca saldo per 31 Desember 1973 sebesar Rp10.000. Selanjutnya adalah persekot asuransi pada tanggal 31 Desember 1973 seperti yang ditunjukkan dalam data penyesuaian sebesar Rp4.000, dan biaya asuransi untuk tahun 1973 sebesar Rp6.000. Nah, semuanya itu dicatat seperti tabel di bawah. Oke, selanjutnya setelah sama seperti yang tadi, setelah jurnal penyesuaian di atas diposting ke buku besar, maka rekening-rekening yang bersangkutan akan nampak sebagai berikut. Nah, di sini adalah persekot asuransi dan juga biaya asuransi. Transaksi pembayaran premi asuransi ini dapat juga dijurnal pada waktu terjadinya dengan mendebit rekening biaya asuransi, sehingga pada akhir periode yang nampak di dalam neraca saldo adalah saldo rekening biaya asuransi sebesar Rp10.000. Dengan data penyesuaian yang sama seperti di atas, maka jurnal penyesuaian yang harus dilakukan pada tanggal 31 Desember 1973 adalah sebagai berikut. Nah, seperti pada tabel yang tertera situ. Setelah diadakan penyesuaian, maka rekening-rekening di atas ini nampak dalam buku besar sebagai berikut. Di sini adalah ada biaya asuransi dan juga persekot asuransi. Nah, di sini adalah ada dua perbandingan buku besar yang tadi yang dengan cara pertama dan buku besar yang sama, tetapi dengan dua cara tersebut kita lihat hasilnya juga sama. Oke, selanjutnya ada kerugian piutang. Piutang biasanya timbul karena adanya penjualan secara kredit. Syarat penjualan secara kredit lebih menarik bagi si pembeli karena pembayaran bisa dilakukan beberapa waktu kemudian. Tetapi dilihat dari segi perusahaan yang memberikan kredit, syarat yang demikian mengandung resiko, walaupun di lain pihak volume penjualan mungkin dapat ditingkatkan. Salah satu di sini adalah kerugian adanya piutang yang tak dapat ditagih. Ini dapat dicatat dalam pembukuan dengan cara yaitu yang pertama, pada saat ada kepastian bahwa piutang itu tidak mungkin dapat ditagih. Yang kedua, ada pada periode di mana penjualan kredit terjadi. Oke, dalam contoh, dalam data penyesuaian seperti contoh di atas, dikemukakan bahwa taksiran kerugian piutang ditaksir 1% dari penghasilan foto studio. Ini berarti bahwa taksiran kerugian piutang yang ditetapkan oleh foto studio Aneka untuk tahun 1973 adalah menggunakan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Nah, seperti tertera pada slide. Nah, di sini ada kerugian piutang sebesar Rp4.576.50 dan cadangan kerugian piutang sebesar Rp4.576.50 juga. Apabila jurnal penyesuaian di atas diposting ke buku besar, maka rekening-rekening yang bersangkutan akan nampak seperti berikut. Di sini ada kerugian piutang dan juga cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, rekening-rekening di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kerugian piutang itu adalah dicantum dalam laporan rugi laba dan dimasukkan dalam kelompok biaya-biaya operasi. Sedangkan cadangan kerugian piutang itu dicantumkan dalam neraca dan dimasukkan sebagai pengurang terhadap saldo rekening piutang. Selanjutnya, rekening cadangan kerugian piutang ini disebut rekening
penilaian atau rekening pengurangan. Disebut rekening pengurangan oleh rekening ini, kurang rekening ini adalah dalam neraca harus dikurangkan terhadap rekening piutang sehingga rekening piutang akan menunjukkan nilai bersihnya. Contoh cara penyajian rekening cadangan kerugian piutang di dalam neraca adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh cara penyajian rekening cadangan. Oke, selanjutnya ada penyusutan atau depresiasi. Semua aktiva tetap atau kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi akan semakin menyusut nilainya bersamaan dengan berjalannya waktu. Sebab terjadinya penyusutan ini bisa bermacam-macam, seperti misalnya susut karena dipakai, pengaruh iklim, menjadi tua atau dan sebagainya. Proses ini akan menyebabkan nilai aktiva tetap menjadi berkurang, dan hal ini disebut penyusutan atau depresiasi. Dengan demikian, harga perolehan aktiva tetap harus dialokasikan sebagai beban penyusutan selama masa penggunaan aktiva tersebut. Nah, pembebanan penyusutan ini biasanya dilakukan pada tahap akhir periode dengan menggunakan jurnal penyesuaian, yaitu dengan mendebit rekening penyesuaian dan mengkredit rekening akumulasi penyusutan. Nah, untuk lebih menjelaskan masalah ini, marilah kita hubungkan persoalan ini dengan data penyesuaian dari neraca saldo foto studio Aneka per 31 Desember 1973 di atas. Yang pertama itu adalah penyusutan peralatan fotografi. Nah, selanjutnya apabila jurnal penyusutan tadi diposting ke buku besar, maka rekening-rekening yang bersangkutan akan sebagai berikut. Di sini ada penyusutan peralatan fotografi dan juga akumulasi penyusutan peralatan fotografi. Oke, selanjutnya ada penyusutan peralatan kantor. Nah, di sini rekening-rekening yang bersangkutan akan nampak seperti berikut, sama penyusutan peralatan fotografi dan juga akumulasi penyusutan peralatan fotografi. Selanjutnya, rekening-rekening di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, rekening penyusutan peralatan kantor dicantumkan dalam laporan rugi laba sebagai biaya operasi. Sedangkan rekening akumulasi penyusutan peralatan kantor dicantumkan dalam neraca sebagai rekening penilaian atau rekening pengurangan terhadap rekening peralatan kantor. Nah, selanjutnya yaitu ada penyusutan gedung. Nah, di sini adalah rekening-rekening dari penyusutan gedung. Di sini adalah ada penyusutan peralatan fotografi dan juga akumulasi penyusutan peralatan fotografi. Sebenarnya rekening-rekening di atas dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, rekening penyusutan gedung dicantumkan dalam laporan rugi laba sebagai biaya operasi. Rekening akumulasi penyusutan gedung dicantumkan dalam neraca sebagai rekening penilaian atau rekening pengurangan terhadap rekening gedung. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat WA ataupun saat kelas nanti. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.